Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada siang hari ini atau menjelang sore, saya akan berbagi sebuah video informasi kepada guru-guru honorer yang ada di seluruh Indonesia tentang juknis pembayaran guru honorer berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS operasional sekolah reguler nomor 6 tahun 2021. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Jadi di sini teman-teman, saya akan berbagi informasi tentang pembayaran gaji atau insentif kepada guru honorer di sekolah berdasarkan juknis BOS terbaru. Nah, jadi di sini setelah teman-teman menonton video ini, saya harap teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti, terutama buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, tentang bagaimana sih sebenarnya sistem pembayaran gaji honorer berdasarkan juknis dana BOS tahun 2021. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juknis terbaru teman-teman ya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Nah, di sini kita langsung ke videonya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa untuk juknis pembayaran dana BOS ini terdapat di sini teman-teman ya, di halaman 11 kalau tidak salah. Kita coba cari dulu halaman 11. Nah, di sini penyaluran bab 4 ini penyaluran dana BOS reguler ya. Jadi penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara bertahap, yaitu ada 3 tahap teman-teman ya, yaitu yang pertama penyaluran tahap 1, kemudian yang kedua penyaluran tahap 2, dan yang ketiga adalah penyaluran tahap 3. Jadi untuk tahun 2021 itu dana BOS dicairkan atau penyaluran dana BOS ke rekening sekolah itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Oke. Kita langsung ke sini teman-teman ya, di sini. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ada bab 5 di pasal 12 ya, di juknis BOS terbaru tahun 2021 di pasal 12 bab 5 komponen penggunaan dana BOS reguler. Jadi di sini dijelaskan bahwa sekolah menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai operasional sekolah teman-teman ya. Jadi di sini untuk membiayai operasional sekolah, yang pertama itu komponen-komponen yang dibiayai. Yang pertama itu adalah penerimaan peserta didik baru, kedua pengembangan perpustakaan, ketiga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kemudian yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, yang berikutnya adalah pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan yang terakhir adalah bagian L adalah pembayaran honor. Nah, di sini yang saya singgung adalah khusus di bagian L teman-teman ya, yaitu pembayaran honor. Maksudnya pembayaran honor di sini adalah pembayaran gaji atau insentif kepada guru honorer ya. Jadi maksud saya adalah pembayaran gaji atau insentif kepada guru honorer berdasarkan juknis BOS tahun 2021. Nah, sini dijelaskan teman-teman ya. Di sini dijelaskan di pasal 13 ya. Di sini lewat ya. Di sini dijelaskan di pasal 13 bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf I digunakan paling banyak itu teman-teman adalah 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima di sekolah. Jadi untuk pembayaran honor itu teman-teman ya, berdasarkan juknis di pasal 13 itu digunakan huruf I di pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa paling banyak itu penggunaan pembayaran honorer itu adalah paling banyak 50% ya, 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pembayaran honor itu dialokasikan 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Wah, luar biasa teman-teman ya.
Kemudian di sini dijelaskan lagi bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan. Nah, di sini yang paling penting teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer perlu memahami bahwa kira-kira apa saja persyaratannya, apa saja persyaratan yang dibutuhkan oleh guru honorer agar bisa mendapatkan gaji dari dana bos atau insentif dari dana bos ya, atau apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru honorer agar bisa menerima pembayaran honor dari dana bos. Jadi di sini dijelaskan di pasal 13 ayat 1, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan. Jadi yang pertama A, berstatus bukan aparatur sipil negara. Jadi bagi teman-teman guru honorer tentunya jika mendapatkan gaji pembayaran honorer dari dana bos itu, persyaratan yang pertama adalah berstatus bukan aparatur sipil negara. Jadi kesimpulannya, guru PNS, guru ASN itu tidak bisa mendapatkan pembayaran honor dari dana bos, tapi guru yang berstatus sebagai honorer atau guru honorer. Kemudian yang kedua adalah guru tersebut adalah tercatat pada Dapodik. Jadi bagi teman-teman guru yang tidak tercatat di Dapodik, meskipun teman-teman mengajar di sekolah tapi tidak masuk di Dapodik, maka secara otomatis itu teman-teman tidak bisa mendapatkan pembayaran honor di dana bos. Itu berdasarkan pasal 13 di Juknis teman-teman ya. Jadi berstatus bukan aparatur sipil negara, yang kedua tercatat pada Dapodik. Kemudian nih bagian C teman-teman ya, persyaratan bagian ketiga untuk mendapatkan pembayaran honor untuk guru honorer adalah memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi teman-teman harus memiliki NUPTK untuk bisa mendapatkan pembayaran honor di dana bos berdasarkan Juknis terbaru, tepatnya di pasal 13 ayat 1. Jadi begitu pentingnya NUPTK teman-teman. NUPTK itu selain digunakan untuk mendaftar PPG juga menjadi salah satu persyaratan bagi teman-teman guru honorer untuk mendapatkan pembayaran honor di dana bos. Kemudian di sini adalah belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Persyaratan berikutnya adalah teman-teman guru honorer belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah berstatus honorer dan mendapatkan tunjangan profesi guru, maka tidak berhak lagi mendapatkan pembayaran honor di dana bos. Jadi bagi teman-teman guru yang sudah sertifikasi, tidak boleh lagi menuntut di sekolah bahwa harus mendapatkan pembayaran honor di dana bos, karena teman-teman sudah berstatus sebagai guru sertifikasi, dan itu tercantum di dalam pasal 13 ayat 1 bahwa yang berhak mendapatkan pembayaran honorer itu adalah guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di bagian 3, di ayat 3 ini dijelaskan bahwa persentase pembayaran honor itu paling banyak 50% teman-teman ya. Paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan pada penetapan status bencana alam dan non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi bagi teman-teman guru honorer perlu memahami bahwa untuk pembayaran honorer itu 50% teman-teman dari keseluruhan alokasi dana di dana bos pada sebuah sekolah. Tapi ada kecualinya. Jadi persentasenya begini teman-teman. Daerah yang terkena bencana alam itu persentase pembayaran honornya itu berbeda dengan daerah yang masih dalam keadaan normal. Jadi kalau dalam keadaan normal itu adalah 50%. Kalau daerah yang bencana, maka guru honornya bisa saja mendapatkan gaji honorer itu lebih banyak daripada Juknis di masa yang normal teman-teman ya. Jadi daerah bencana alam dengan daerah yang normal itu persentase pembayaran honornya itu beda teman-teman. Kalau yang normal itu 50%, sedangkan yang terkena bencana itu bisa jauh lebih tinggi teman-teman ya. Ini ada juknisnya teman-teman ya. Di sini jelaskan dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi di masa pandemi COVID-19, jadi untuk pandemi Corona itu pandemi COVID-19 itu termasuk sebenarnya bencana alam teman-teman, termasuk bencana non alam karena merupakan pandemi atau wabah. Jadi bisa jadi itu pembayaran honorer itu tidak harus 50% teman-teman. Itu bisa dinaikkan sedikit atau bahkan bisa dinaikkan lebih banyak daripada ketika kita berada di daerah yang normal atau kita tidak berada di daerah atau tidak berada di masa pandemi COVID-19. Jadi persentase pembayarannya itu untuk 50% itu berlaku untuk daerah yang normal, sedangkan dikecualikan untuk daerah yang
apa ya, yang terkena musibah bencana alam maupun non alam termasuk pandemi menurut saya teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa ini berulang teman-teman ya, berulang bahwa pembayaran honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu diberikan kepada guru dengan syarat. Nah, ini syarat-syarat guru yang mendapatkan pembayaran honorer berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik, belum mendapatkan tunjangan profesi, dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang ada di sekolah, misalnya di sekolah dasar, itu teman-teman harus minimal mengajar ya. Jadi meskipun teman-teman berstatus sebagai guru honorer tapi tidak punya jam mengajar di sekolah itu, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan pembayaran honorer berdasarkan Juknis BOS. Karena di sini dijelaskan teman-teman di ayat 4 ini pasal 13, di sini dijelaskan di bagian D, melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah sebenarnya Juknis pembayaran gaji atau insentif untuk guru honorer teman-teman ya. Itu berdasarkan Juknis BOS terbaru tahun 2021. Nah, di sini lagi tambahan sedikit teman-teman ya. Di pasal 14 dalam hal pembayaran honor guru, jika ada sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Nah, di yang mana di sini tenaga pendidikan? Tenaga kependidikan ini termasuk perpustakaan, mungkin bujang sekolah atau tenaga administrasi. Itu yang dikatakan tendik atau tenaga pendidikan. Tapi nanti ada sisa dana setelah semua pembayaran untuk guru honorer ini selesai dibayarkan. Jadi betul-betul di dana BOS itu honorer itu betul-betul diperhatikan teman-teman. Karena bayangkan hampir 50% alokasi dana BOS honor guru honorer, tapi harus memenuhi 5 persyaratan tadi teman-teman ya. Dan bahkan untuk daerah rawan, daerah musibah, daerah yang terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu bisa keluar dari 50% teman-teman. Artinya bisa saja itu di atas 50% untuk pembayaran guru honorernya berdasarkan Juknis BOS yang ada. Jadi seperti itu teman-teman ya, tentang sistem pembayaran gaji honorer atau insentif guru honorer di dana BOS berdasarkan Juknis terbaru tahun 2021. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat, teman-teman silakan share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.